sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailita Salonika Pemantau dari Prodi Administrasi Bisnis kelas genap. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan buku. Yang pertama, identitas. Identitas dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Yang kedua, orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga, tafsiran isi. Penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat dia menulis buku itu, isi atau ringkasan buku itu, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Yang keempat, evaluasi. Berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dan yang terakhir, rangkuman. Berisi simpulan dan saran atau ulasan buku yang dibuat. Berikut ini adalah contoh ulasan buku yang saya buat dengan judul buku Pengantar Ilmu Administrasi yang ditulis oleh Ai Karyana, Enceng, dan Darmanto. Diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman buku 546 halaman. Hak cipta ada pada Universitas Terbuka Kementerian Riset. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Warna sampo yang digunakan kombinasi antara oranye dan kuning. Buku yang ditulis oleh Ai Karyana, Enceng, dan Darmanto ini menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan manusia, yaitu administrasi. Administrasi terkadang dihubungkan dengan kata-kata manajemen atau organisasi melalui penggunaan istilah-istilah yang khusus seperti kerja pimpinan atau dengan konsep yang lebih umum yaitu administrasi publik. Sampai sekarang belum ada kesepakatan dari para ahli tentang ruang lingkup administrasi yang sebenarnya. Karena dalam perkembangan ilmu administrasi, banyak pakar yang mempunyai pemikiran yang berbeda mengenai administrasi. Di satu sisi ada pakar yang dengan tegas membedakan istilah administrasi dengan istilah-istilah lain, misalnya manajemen atau organisasi. Namun di lain pihak ada pakar yang menyamakan administrasi dengan manajemen atau organisasi. Bahkan ada pula yang menggunakan istilah administrasi dan manajemen dengan saling Sesuai dengan judulnya, yaitu Pengantar Ilmu Administrasi, maka buku ini akan menguraikan secara mendalam semua aspek yang berhubungan dengan ilmu administrasi, terutama menyangkut konsep dan teori administrasi. Di dalam buku ini, kita akan mempelajari materi tentang pengertian administrasi. Selain itu juga, kita akan memahami tentang definisi administrasi, karakteristik pokok administrasi, hakikat administrasi dilihat dari pengertian administrasi. Kita juga akan memahami tentang unsur-unsur administrasi serta kriteria pokok administrasi. Dalam materi berikutnya, mempelajari tentang salah satu aspek penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa sewaktu mempelajari ilmu administrasi adalah perkembangan administrasi. Pada saat ini, pengertian administrasi belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh sebagian besar masyarakat, karena terpengaruh dengan aspek lain seperti manajemen atau organisasi. Dengan mengetahui perkembangan administrasi yang dilihat dari aspek sejarah administrasi, maka akan diketahui bahwa administrasi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang pengelompokan ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Manfaat praktis dari mempelajari materi ini adalah kita akan mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana para pakar ilmu administrasi mengelompokkan ilmu administrasi. Selain itu juga, kita akan memahami tentang hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya, di mana ilmu administrasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa ilmu lainnya. Di situ juga akan membahas mengenai paradigma ilmu administrasi, menguraikan teori administrasi klasik dan teori administrasi neoklasik, membahas teori organisasi,
membahas teori dan proses perencanaan, membahas teori dan fungsi kepemimpinan, menjelaskan komunikasi dan koordinas, membahas teori dan fungsi pengawasan, menjelaskan reformasi administrasi, dan menjelaskan good governance. Kita masuk pada evaluasi. Disadari bahwa bahan bacaan atau literatur, terutama dalam bahasa Indonesia, khususnya yang menyangkut ilmu administrasi, masih dirasa kurang. Selama ini, kebanyakan penggunaan istilah administrasi sering diterjemahkan atau disepadankan dengan manajemen, sehingga terkadang pengertian administrasi dan manajemen menjadi tumpang tindih. Hal itu tidaklah menjadi masalah, di mana kedua bidang itu tetap dikembangkan karena semuanya memerlukan proses untuk mencari hakikat administrasi serta manajemen itu sendiri. Dengan demikian, kajian ilmu administrasi sangat penting bagi mereka yang mengambil program administrasi atau bidang yang dekat dengan administrasi. Ilmu administrasi masih terus berkembang dan tetap dikembangkan oleh mereka yang kompeten dan tertarik dengan ilmu administrasi. Dengan adanya buku ini, kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui bisnis dan ruang lingkupnya. Juga belajar soal pengelolaan kantor baik secara fisik maupun organisasi. Tak ketinggalan juga operasi bisnis, teori dan perilaku organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, perencanaan, dan simulasi bisnis, serta pengambilan keputusan. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kita juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Jadi buku yang dibuat oleh Ai Karyana, Enceng, dan Darmanto ini yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi sangat membantu para calon-calon pebisnis dalam menambah wawasan. Karena di dalamnya kita bisa melihat bagaimana langkah yang seharusnya atau keputusan yang harus dibuat dalam menjalankan sebuah bisnis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata juga kalimat. Terima kasih.